partai yang tidak lolos ke Senayan ini gitu ya, berani-beraninya menolak Jokowi dan mengatakan bahwa mayoritas kiai tidak sejalan dengan Jokowi. Ini menunjukkan sebuah pernyataan yang sangat jelas sekali bahwa Jokowi memang sudah benar-benar dipermainkan oleh banyak orang. Nasib Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden Indonesia ternyata kemudian dipermainkan oleh banyak sekali elit partai politik di Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa nampaknya selama ini ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden itu berhasil menyakiti banyak sekali orang, dan hari ini orang-orang itu ingin membuat perhitungan dengan Pak Jokowi gitu, karena muncul tiba-tiba soal ijazah palsu lagi gitu ya, dan kemudian orang-orang yang sebelumnya sangat membela Pak Jokowi itu semuanya diem kayak pura-pura nggak tahu. Semua elit-elit partai diem aja tuh ketika Pak Jokowi dihajar dengan isu ijazah palsu. Dan dulu kalau kita ingat secara kepartaian, Pak Jokowi kan diperebutkan oleh banyak partai gitu. Misalkan PAN, ketuanya Zulhas bilang bahwa ya Pak Jokowi ini udah keluarga bagi PAN. Jadi udah nggak perlu kartu, lawang udah keluarga. Ya Pak Jokowi ini PAN banget lah menurut Pak Zulhas gitu ya. Dan kemudian ya didoakan supaya masuk kepada partai PAN dan sebagainya. Dan setelah itu, setelah partai PAN, Partai Golkar juga melakukan hal yang sama gitu. Wah, bagi Partai Golkar, Pak Jokowi ini adalah anggota tanpa kartu. Udah anggota dan nggak perlu kartu karena ini spesial khusus dan sebagainya. Dan banyak sekali elit-elit Partai Golkar itu mendoakan supaya Pak Jokowi memilih Partai Golkar. Tapi itu dulu, ketika Pak Jokowi belum dipecat oleh PDI Perjuangan. Ketika Pak Jokowi masih menjadi anggota kader PDI Perjuangan. Tapi sekarang setelah dipecat gitu ya, setelah tidak menjadi presiden Indonesia, ini semua elit-elit partai ini dari mulai PAN dan Golkar itu kayak nggak ada yang mau menindaklanjuti. Padahal Pak Jokowi lagi kosong, lagi free nih. Boleh dia kemudian diambil gitu. Kenapa kemudian sekarang semuanya orang diem tuh? Jadi kayak pura-pura nggak tahu. Ini kan ibarat orang gitu ya, ketika masih berkeluarga itu kemudian digoda-godain sama banyak orang gitu, diharapkan sama banyak orang. Tapi setelah pisah, setelah menjadi janda atau duda, ini orang-orang yang sebelumnya menggoda malah kayak nggak mau gitu, pura-pura nggak tahu. Gimana? Itu kan benar-benar sebuah permainan yang sangat menyakitkan. Dan orang-orang ini, elit-elit partai ini dari Golkar dan PAN, nampaknya mereka paham betul gitu. Dulu mereka coba memuji gitu ya, coba menyanjung-nyanjung Pak Jokowi dengan harapan ya sekarang seperti ini gitu. Mereka tahu pada akhirnya akan seperti ini. Mereka tahu bahwa ketika mereka dulu memuji seolah-olah Pak Jokowi itu sangat diharapkan, mereka tahu betul endingnya akan seperti sekarang. Gak ada satupun yang mau Pak Jokowi masuk ke partainya gitu. Dan semua yang mereka sampaikan sebelumnya itu cuma omon-omon dulu. Ya mirip mantan-mantan kalian gitu, yang hanya memberikan janji-janji palsu tanpa kepastian ini. Dan bagi saya, Golkar itu bisa dibilang ya sudah menipu Pak Jokowi gitu. Sudah sangat-sangat menipu. Karena sebelumnya itu paling gencar sekali, paling getol. Sampai diisukan mau jadi ketua partai, menjadi Dewan Pembina Partai Golkar gitu ya. Yang kemudian disimulasikan bisa menjadi ketua partai asalkan ada perubahan ADART setelah Bahlil menjadi ketua partai. Keesokan harinya bisa langsung mengubah dan seterusnya gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh. Nipu semua. Bahkan yang lebih menyakitkan, yang membuat saya berpikir bahwa Pak Jokowi benar-benar dipermainkan. Kemarin tiba-tiba muncul survei dari indikator terkait ijazah palsu Jokowi. Ya, dari survei itu secara umum, mayoritas masyarakat atau 60% katanya masyarakat itu tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Atau tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mayoritas tidak percaya katanya. Tapi yang menarik dari survei ini ada satu bom gitu, di mana ada salah satu pertanyaan kepada para pemilih gitu ya, yang kemudian disimpulkan bahwa ternyata hampir setengah dari pemilih atau orang-orang loyalis Partai Golkar itu yang meragukan ijazah Jokowi. Atau bahkan mereka meyakini bahwa Jokowi memalsukan ijazah UGM. Nilainya 45,4% dari
pemilih Partai Golkar, hampir setengahnya. Ini secara survei mengejutkan, karena kalau dibandingkan dengan partai lain, misalkan PDI Perjuangan, dari survei yang sama, dari pertanyaan yang sama soal ijazah Jokowi, itu dari PDI Perjuangan saja hanya 25% pemilih yang mencurigai ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan dari PKS yang 10 tahun menjadi oposisi Jokowi, itu juga hanya 24% yang mencurigai ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi Golkar 45,4%, hampir setengahnya. Ini seolah-olah ingin menjadi sebuah data yang dianggap valid dan bisa diakui bahwa Partai Golkar tidak bisa menerima Jokowi. Itu nanti bisa dijadikan alasan gitu. Kalau Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar ini nggak sesuai dengan suara pemilih. Karena hampir setengah dari para pemilih Partai Golkar itu mencurigai ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi itu bisa dijadikan alasan oleh para elit partai. Oh, Pak Jokowi nggak bisa masuk ke Golkar, loh pemilih Golkar nggak terima kok. Jadi ini kan benar-benar dipermainkan betul gitu ya. Jadi orang-orang elit-elit Partai Golkar itu Iya, menarik sekali teman-teman, seperti apa yang sudah kita dengar penyampaian dari Saudara Alipur Rahman soal Partai Persatuan Pembangunan, ya, Partai P3, yang katanya mempermainkan Jokowi gitu ya, atau apa? Atau Pak Jokowi batal ya jadi ketumnya ya, atau gimana ya? Dulu dipecat dari PDIP. Ya, ada isu Golkar menolak, ada isu juga Gerindra menolak, ya. Ada juga yang mengatakan baru-baru ini akan mendaftar jadi ketua umum PSI. Ada juga mengatakan P3 tertarik. Ya, saya nggak tahu sebetulnya Pak Jokowi ini kemana nantinya. Atau memang karir politiknya cukup sampai di sini, atau sebagai gelandangan politik seperti yang banyak orang bilang, atau Pak Jokowi nanti ya buat partai sendiri atau bagaimana, kita nggak tahu, karena sini satu-satunya mantan presiden yang tidak punya partai saat ini ya. Tapi saya nggak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana. Saya yakin teman-teman juga sudah paham dan sudah mendengarkan. Kita akan ulas bagaimana pendapat teman-teman kita di sini. Dipikir kau menggiring opini begitu terlihat pintar. Yang ngomong di video terlihat jelas penggiringan opini. Sesuatu partai kalau pengen bersaing simbol yang bisa bersaing sejajar dengan kepala partai lainnya. Kau mau ngomong apapun mustahil dikasih jabatan. Paling dapat cuan upload gocap. Mampus kau Mulyono. Dulu saat kau berkuasa banyak ulama yang jadi korbanmu. Sekarang kau akan menerima ajakmu pelan-pelan. Lagian iseng amat pakai ngusulin Jokowi. Jokowi masih haus kekuasaan, padahal masyarakat udah gak percaya karena kebohongannya. Partai P3 jangan mau dimasuki Jokowi, P3 jangan memelihara pembohong. Saya yakin kalau partai yang dimasukin Jokowi pasti jeblok, rugilah partai yang dimasukin Jokowi, hancur sudah. Survei, pesanan survei indikator ya, 6HD Gawangdi Burhanuddin Muhtadi itu survei bayaran. Dia survei untuk cari makan, kasihan, survei bodong, survei pembohong. Saya tidak percaya survei, apalagi survei pesanan pola pikir jadul. Alhamdulillah jika Jokowi dajjal iblis laknatullah ditolak P3. Jokowi itu bengis, jahat. Sekarang Jokowi jadi gelandangan politik alias gak dipakai di semua partai. Gak ada yang mau ditikam dari belakang. Manusia pembohong, licik, tidak berguna, akan menjadi bobrok, akan menjadi borok bagi partai yang mau menerimanya. Cuman Jokowi mantan presiden yang dipermainkan makin ini. Ya, balasan dari Tuhan, dihina sehina-hinanya Jokowi. Masih ada partai yang mau terima koruptor dan penipu, tenggelamkan partai itu. Kiai yang lurus tidak akan sudi menginjakkan kakinya di dunia politik. Selagi menjabat presiden selalu dipuja-puji oleh para penjilat. Ya, banget
begitu tidak lagi presiden, nampaknya pengurus partai tidak lagi pernah bertemu Jokowi. Para ketum partai yang tersandra kasus saat ini berani melawan karena mereka tahu kalau kasus Jokowi lebih banyak. Mereka mulai berjibaku ngajak mati bersama. Giliran Jokowi yang stres sehingga muka dan rambutnya muncul gejala autoimun ya, bercak kehitaman, rambut rontok dan lain-lain mengerikan. Jokowi ingin cari partai lain selain PSI karena dia ingin menguasai dua partai sekaligus demi untuk melancarkan jalan untuk anak-anaknya ke depan. Sudah terjun bebas P3, baru tahu selama ini dipermainkan, giliran balas dendam, mantap ya. Tapi banyak sekali yang nggak suka pada Jokowi sekarang, teman-teman ya. Saya nggak tahu. Memang mungkin melihat kayak dia rekam jejak track recordnya seperti apa gitu ya. Dan sekarang ini sudah banyak komentar negatif tertuju pada beliau. Padahal dulu waktu menjabat sebagai presiden, tingkat kepuasan masyarakat itu 80% loh. Sekarang kita nggak tahu udah berapa persen. Karena memang sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, itu kan hal yang biasa. Apalagi kasus ijazah palsu, kasus mobil SMK, IKN, belum lagi soal macam-macam ya, kok bisa gitu ya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi ya dengan begitu juga, dengan berbagai kasus ini ya Pak Jokowi tetap eksis. Dibahas terus. Mungkin banyak asumsi yang saya dengar, ya Jokowi sengaja biar namanya tetap eksis, biar tetap dibahas, biar tidak langsung tenggelam, karena dia tidak punya partai. Jangan mau, suruh aja dia bikin partai P3 sendiri yang singkatannya Partai Penipu Pembohong, yang anggotanya para maniaks dan bajers. Keluarga Mulyono waktu Pilpres Jumawa sok paling kuat, ura sakit tua disilih ditolak kesana sini. Viv, lu mending tobat dari fitnah-fitnah orang ya. Apa untungnya hidup lo yang baik ditukar dengan rupiah dengan cara menjadikan orang, kasihan anak istri lo. Partai sebesar PDIP yang mengangkat dia dari wali kota, gubernur sampai presiden dihianati, apalagi partai P3. Sekarang Pak Jokowi powernya sudah hilang, hanya nunggu saja kancuran geng Solo. Pelan-pelan tapi pasti. Pak Lurah bisa nipu aja kalau dia benar-benar cerdas dan pintar, bikin partai sendiri dong. Kayak Prabowo, Surya Paloh, Hari Tanoe ya. Andai kata Pak Jokowi jadi ketum PSI, yang dikhawatirkan anak dan bapak saling adu opini. Ketua partai apapun tidak akan pernah menerima Jokowi dikarenakan selama 10 tahun menjabat ramai-ramai korupsi dan meninggalkan utang 17.000 triliun. Jadi kalau dihitung anak bayi sudah punya hutang, Pak Jokowi bisa menggantikan Hercules. Jokowi mending kau bikin partai aja, tunjuk keluargamu dan kasih jabatan di partai, mau simpel kan, sadar diri ajawi. Mak Banteng sudah bayar mahal karena percaya dengan si setan kerak neraka. Mana ada partai yang mengundang setan masuk ke dalam. Itu dulu zaman cindel abang berebut. Kalau sekarang paling partai sampah yang mau menerima. Ketum-ketum boneka pun mulai resah gelisah cari pengaman diri. Mungkin itu saja lah ya dari saya. Teman-teman punya pendapat lain silahkan sampaikan di komentar ini. Saya nggak terlalu jauh panjang lebar ke sana. Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan sebagai pemikiran, penilaian, dan pendapat teman-teman kita masyarakat Indonesia yang kerap sering sekali disebut sebagai netizen. Itu saja, salam dan sampai jumpa.